Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ihsanul Hauli, selaku dosen mengajar dari mata kuliah pemrograman dasar RKA 2. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Zulfian Firdaus dengan NIM 163251055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan TM9 learning journal-nya. Yang pertama ada tujuannya melatih penggunaan instruksi for untuk mengeksekusi blok kode secara berulang, mempelajari cara menampilkan deret angka baik secara meningkat maupun menurun, menggunakan operator matematika di dalam perulangan untuk memisahkan bilangan ganjil atau mengubah tanda bilangan, menerapkan instruksi for untuk menghitung operasi matematika seperti faktorial, melatih ketelitian dalam menganalisis kondisi terminal, penggunaan break, serta memahami konsep infinite loop. Melatih kemampuan menuangkan logika program ke dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Yang pertama, nomor 1, buat flowchart dan program untuk menampilkan nilai 1 hingga 40 dengan instruksi for. Ya, bisa dilihat ini diagram flowchart-nya dimulai dari start, inisiasi I. Ini ada programnya for inisiasi I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan 40, perubahannya I++ atau penambahan 1. Jika yes, maka print I. Jika no, maka N. Jadi ini pengulangan dari 1 sampai 40. Jika sudah sampai 40, maka N. Selanjutnya ada programnya, dimulai dari include, studio H, integer main, deklarasi integer I, gunakan for, inisialisasi I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan 40, perubahan I++, jika sudah print F, tanda petik %d, I, return 0. Ini bisa dilihat hasilnya, 1 sampai 40, pengulangan 1 sampai targetnya 40. Jika sudah, maka selesai. Lanjut ke nomor 2. Buatkan program untuk menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Jadi bisa dilihat sini programnya, dimulai dari hashtag include studio H, integer main, untuk mengawali perintah, lalu deklarasi integer I, lalu gunakan for untuk looping, inisialisasi I sama dengan 100, kondisi I lebih dari sama dengan 20, perubahannya I decrement atau kurang 1, lalu print F, tanda petik %d, I, lalu return 0. Di sini bisa dilihat hasilnya dari angka 100 sampai 20, dia kurang 1 semua pengulangannya. Jadi menggunakan for loop kita bisa menghasilkan angka 100 sampai 20. Selanjutnya untuk yang nomor 3, buatlah program menggunakan instruksi for dengan input jumlah nilai maksimal atau N data dan output print data sebagai berikut. Yang nomor 1, input N, outputnya 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, 7, min 8. Jadi bisa lihat di sini programnya, hashtag include studio.h, integer main melalui perintah, deklarasi integer N, I, print F, tanda petik input N, masukkan N, scan F, tanda petik %d, NN, untuk scan dari inputan nilainya. Sini ada for loop, inisialisasi I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan N, I increment atau penambahan 1. Nah, di sini ada if jika I hasil bagi I dibagi 2 sama dengan 0,
maka printf tanda petik persen %d, i negatif i ya ini. Jika else, jika tidak maka printf tanda petik persen %d, i. Jadi dia di sini kalau balik bilangannya habis dibagi 2 maka atau genap, ya bilangannya jadi negatif ya. Jadi bisa dilihat contohnya, jika saya inputkan nilai n-nya itu 8, maka hasilnya bilangan ganjil akan positif dan genapnya akan negatif. Jadi 1 sampai 8. Lanjut ke program selanjutnya, input n, outputnya 1, 3, 5, 7 atau angka ganjil. Nah, di sini untuk programnya include studio.h integer main, deklarasi n, integer n, i, printf masukkan nilai n, scan inputan nilai, for inisialisasi i sama dengan 1, kondisi i kurang dari sama dengan n, i increment if jika i tidak habis dibagi 2, maka printf persen %d, i atau ganjil dan 0. Jadi bisa dilihat di sini untuk contohnya, input n saya masukkan angka 7, maka yang keluar hanya angka ganjil ya, atau tidak habis dibagi 2. Lalu program selanjutnya, input n dengan output jumlah faktorial 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Jadi di sini ada kodenya, hashtag include studio.h, integer main, perintah, integer n, deklarasi n, i. Long ini buat menyimpan bit angka yang lebih besar ya. Jadi kalau biasanya itu cuma 32 bit, ini bisa 64 bit angka. Long faktorial sama dengan 1, printf masukkan nilai n, scanf, petik persen %d, n dan n untuk men-scan inputan. For inisialisasi i sama dengan 1, kondisi i kurang dari sama dengan n, i increment, lalu faktorial di sini dikali sama dengan 1, bintang sama dengan 1, lalu printf hasil faktorial dari persen LLD per n, long ya, koma faktorial, return 0. Jadi bisa lihat di sini contohnya, saya inputkan nilai n sama dengan 4, maka hasil faktorialnya 24 ya, atau bisa dibilang 1 kali 2 kali 3 kali 4. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 4, tulis ulang program dan hasil dari program di bawah ini, lakukan analisa pada hasil program. Di sini ada program yang pertama ya, hashtag include studio integer main, deklarasi integer i, for inisialisasi i sama dengan 1, i kurang lebih dari 9, dan perubahan i tambah sama dengan 3. Lalu di sini langsung printf dalam kurung tanda petik for titik koma, jadi hasilnya tetap for titik koma gitu. Lalu untuk program selanjutnya ada hashtag include studio integer main, deklarasi integer i, for inisialisasi i sama dengan 100, i lebih dari sama dengan 5, i increment, decrement, printf tanda petik dalam kurung tanda petik log persen %d, i. Jadi dia ngeloop sampai sama kayak nomor 2 sih ya ini. Cuman ditambahin loopnya aja. Loop sama dengan 100 sampai di 5. Lanjut ke program selanjutnya. Hashtag include studio.h integer main,
Separasi integer sama dengan 0, for koma titik koma, jadi ini looping ya, looping dengan keadaan atau perubahan i increment tambah 1, printf loop sama dengan persen %d, i return 0. Jadi ini hasilnya dia bakal looping sampai tak terhingga ya. Jadi dengan penambahan 1 dia mengurutkan dari 1 sampai tak hingga tanpa henti. Lalu yang terakhir programnya hashtag include studio.h measurement integer i for inisialisasi i sama dengan 1, kondisi i kurang dari 100, perubahan i increment, lalu printf tanda petik dalam kurung tanda petik loop sama dengan persen %d, i, dan if i sama dengan 100, maka break atau programnya akan berhenti. Dan di sini ada loop 0 sampai 99 ya. Jadi dia nggak sampai 100 karena kalau 100 dia programnya berhenti. Ya, saya lanjutkan yang terakhir ada result and evaluation. Results, program yang telah dibuat berhasil menampilkan deret angka sesuai dengan instruksi yang diberikan, seperti menampilkan nilai 1 hingga 40 dan 100 hingga 20 menggunakan instruksi for. Selain itu, program mampu memproses input nilai maksimal n untuk menghasilkan output spesifik, termasuk deret angka bergantian, tanda positif negatif, daftar bilangan ganjil, dan perhitungan nilai faktorial secara akurat. Implementasi diagram Allir atau flowchart juga secara tepat menggambarkan logika perulangan, di mana alur program akan terus putar kembali ke tahap pengecekan kondisi selama syarat terpenuhi sebelum akhirnya menuju terminal N. Ya, selanjutnya evaluation. Evaluasi menunjukkan pemahaman mendalam mengenai 3 komponen utama seperti for, inisiasi, kondisi, dan inkrementasi atau dekrementasi. Kesalahan logis pada program A dan B di nomor 4 menyoroti pentingnya akurasi dalam penulisan syarat terminasi untuk mencegah kegagalan eksekusi atau penggunaan sumber daya sistem yang berlebihan akibat pengulangan tanpa henti. Penggunaan instruksi break pada program D nomor 4 juga teridentifikasi sebagai redundansi karena kondisi tersebut tidak akan pernah tercapai di dalam batas I kurang dari 100 sehingga menekankan perlunya efisiensi dalam penulisan logika kontrol program. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.